kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa durati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarina baina wa ma hadina wa jaddi wa jaddina wa wallahu alaina wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alifatul kita wa khususan ikutin salihah wa sabilah hajah syaikhul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أرواح القبور من المؤمنات والمسلمات من المشاعر وغربها خصوصا إلى آبائنا وآبائكم إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu, cici kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima sisi Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cici yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Kita doakan juga saudara kita yang terlibat dengan banjir, semoga mereka sabar, tabah, ikhlas dalam menerima ujian dan terus bertawakal kepada Allah SWT. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa amrana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qablata. Allahumma akrimna minka min fahmi akhrijna min adh-dhulumati wahmi warzuqna fahma nabiyina wa hadal mursalin والحمل ملائكة المقربين إلهنا مقصودنا وارتقى تكوننا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia dan pengisi surah dan suratkan kuasanya, Datuk, Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, bagi beberapa bahagia ini kita dapat bersua kembali di hari kelima kita berada dari tahun baru 2025 dan juga pada 5 Rajab pada pagi yang berbahagia ini. Tahniah dan sahabat sebagai orang tua yang telah melakukan perkara-perkara yang istimewa di bulan-bulan yang istimewa, karena bulan ini di bulan yang dimuliakan Allah, maka tentunya kita harus banyak memuliakan. Yang terus berpuasa juga tahniah, yang belum mulai masih ada masa tuan sekalian ya, baru 5 hari ya, yang sudah tahniah. Dan hari ini yang berpuasa juga minta maaf, sebelum tuan-tuan sakit lakukan sesuatu terbaik, karena kalau sudah sakit berat tuan. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang 5. Ya, masa muda sebelum tua, masa lapang sebelum sempit,
masa kaya sebelum miskin, masa sakit sehat sebelum sakit, dan mati sebelum hidup sebelum mati. Itu sekalian, jadi salah satu diantaranya sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit agak berat, terutama yang ngomong itu sendiri sudah diberi sakit oleh Ta'ala, kebebasan sudah tidak sudah dikurangi, dialisis 1 minggu 3 kali. Jadi untuk berpuasa itu terhalang Tuhan sekalian, yaitu kalau waktu dialisis tadi bisa. Jadi sebelum tuan-tuan berlaku sakit, lakukan sesuatu yang terbaik. Sebab nanti kalau sudah sakit tuan-tuan agak sulit, berat, dan akan berbuat pun sudah tidak ada kemampuan karena tubuhnya tidak mengizinkan. Dan itulah karena Islam itu begitu indah sekali, bagi mereka yang tidak ada kemampuan sakit boleh diizinkan untuk tidak berpuasa, dan kalau di Ramadan juga harus dikabul dan sebagainya. Ini masalah. Jadi ini saya alami sendiri Tuhan sekalian ya. Biasanya kita puasa Rajab minimal harus 15 hari atau minimal 10 hari, tapi terpaksa kita tidak mampu melakukan. Ini pesan bagi orang yang sudah sakit. Karena yang ngomong ini sudah sakit, dia diberi oleh Ta'ala sakit, maka situasi itu benar. Kalau sudah sakit terbatas tuan-tuan ya. Selagi tuan-tuan masih sehat, tolong lakukan sesuatu yang terbaik ya. Apalagi kalau tuan berniat untuk berpuasa 3 bulan, sekali-sekalilah lakukan ya, 3 bulan. Karena itu jelas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan dalam hadis yang seperti Rasulullah SAW bahwa di hari kiamat nanti, terutama di padang mahsyar, seluruh umat manusia dalam keadaan lapar dan dahaga. Ya maklumlah tuan-tuan, coba bayangkan, kita membayangkan dari sekarang tuh. Ya dalam keadaan telanjang bulat, matahari di atas kepala, panasnya bukan main, dan kita sibuk mencari pertolongan, lari kepada Nabi Adam tidak mampu, atau kita merasa dosa, lari kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang ulul azmi semua tidak mampu untuk memberi syafaat, dan yang memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Ketika itu bagaimana tuh ya, jika Nabi mengingatkan di hari kiamat semua dalam keadaan kelaparan dan kehausan, illal anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihim, dan keluarganya. Dan ini yang menarik, wasaimi Rajab, Syaban, wa Ramadan. Dan mereka yang mau berpuasa Rajab, Syaban, Ramadan tidak ada lapar dan dahaga. Jadi dimulakan dari sekarang. Rasakan tuan-tuan ya. Kira di sini pun panas pun sudah setengah mati tuan-tuan ya. Waktu Tuhan di Mekah dan Madinah panasnya bukan main. Padahal matahari terlalu jauh. Jadi ini kita gambarkan, kita coba minta perlindungan pada Allah supaya di hari itu kita tidak lapar dan dahaga. Itu aja, karena pelajaran ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kitabnya juga jelas. Baik, jadi kita lebih husnudzon lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, mohon pada Allah untuk bisa berpuasa walaupun seumur hidup sekali. Saya sudah berpuasa tuan-tuan begitu, maka saya berani mengajak tuan-tuan sekalian. Kalau saya belum pernah berpuasa dan mengajak, itu namanya ustadz munafik, ustadz yang hipokrit, cakap tak sebelah pikir. Nah itu kita tidak mau ya. Oleh karena saya sudah melakukan, sekarang ya tidak mampu lagi karena sakit, tidak mampu. Nah itulah, oleh itu saya sarankan, saya ingatkan pada Tuhan sekalian, tolonglah ya, sayangi diri kita. Kita tidak mau kepanasan, tidak mau kelaparan, tidak mau kedahaga. Allah, Rasulnya sudah memberi tip, memberi ajaran, ya kita tinggal follow lah. Baik, saudara sekalian, itu sebagai mukotibah saya dalam menghadapi bulan yang dimuliakan Allah. Karena Allah saja memuliakan, mestinya kita harus banyak memuliakan. Baik, kita teruskan pengajian kita berpandukan kitab 40 hadis jalan ke surga. Kita sudah sampai hadis ke-23 menurut catatan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya menziarahi orang sakit. An Sauban radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Rawahu Muslim.
Artinya daripada Sauban radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya seorang muslim apabila menziarahi saudara Islamnya yang sedang sakit, sentiasalah dia dalam keadaan memetik buahan surga sehingga dia pulang. Masya Allah. Jadi tatkala saudara kita sedang sakit, kita datang saja, kehadiran kita itu dianggap seperti memetik buah. Masya Allah, di surga. Dan hadisnya hadis sahih. Jadi tahniah buat tuan yang suka menziarahi saudara kita yang sedang sakit, ya. Rasanya memang kalau didatangi seronok, ya. Yang ngomong kan selalu begitu, datang masuk hospital 2 minggu, keluar lagi 1 minggu, masuk lagi 2 minggu dan sebagainya. Jadi kalau ada murid-murid, ada saudara yang datang itu memang agak lega gitu, senang. Walaupun hanya berbincang, doa, itu aja sudah seronok. Itu tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, ya. Itu begitu perkara ini. Rasanya begitu kalau yang bisa merasakan orang yang sakit, ya, orang yang sakit didatangi itu happy, gembira dan sebagainya, apalagi hanya didoakan, ya, sudah itu masalahnya. Karena kalau membawa apa-apa pun yang makan yang menunggu tuan-tuan, yang sakit tak makan, yang ada doakan, sudah lebih senang. Jadi lakukan sesuatu yang terbaik, apalagi berdasarkan hadis ini, nah kita lebih yakin lagi. Baik, keterangan menziarahi orang sakit merupakan salah satu dari tanggung jawab sesama manusia. Ia melambangkan akhlak yang mulia. Para malaikat akan berdoa kepada orang-orang yang pergi menziarahi pesakit atau pasien. Selain itu, ziarah itu dapat melahirkan rasa simpati kita kepada mereka yang sakit. Pesakit juga akan rasa terhibur dengan kunjungan itu, dan penyakitnya juga akan beransur-ansur hilang. Alhamdulillah tuan sekalian. Orang yang menziarahi pesakit dianjurkan memilih kata-kata yang dapat memberi semangat, menghiburkan dan melunakkan hati pesakit. Tunjukkan simpati dan empati kita kepada pesakit dengan menyentuh dahinya atau memegang tangannya sambil bertanya, bagaimana keadaan tuan, bagaimana keadaan anda. Janganlah berziarah dengan mengambil masa yang terlalu lama, karena ditakuti mengganggu keselesaan pesakit. Di hospital pun diizinkan 2 orang dan cepat-cepat begitu. Aturannya begitu dan sebagainya. Baik, inilah suasana. Jadi tuan-tuan akan bisa merasakan kalau sudah masuk hospital atau sedang sakit dia diziarahi. Antara amalan yang elok diajarkan kepada pesakit ialah membaca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Begitu senang surah Ikhlas, Falaq, An-Nas. Kemudian pesakit menghembuskan nafasnya ke atas 2 telapak tangan dan menyampai seluruh badannya untuk mendapat keberkatan daripada bacaan itu. Selain itu, penziarah juga disunahkan berdoa kepada pesakit. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya lebih kurang, mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang membahayakan dan kamu akan sembuh insyaallah. Hadis Imam Al-Bukhari. Dimudahkan tuan-tuannya, la ba'sa di bahasa kita, tahur insyaallah. Baik, baginda juga mengajarkan kita membaca doa ini
sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyaka. As'alullahal azim rabbul arsyil azim an yushfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'aka. Artinya lebih kurang, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, mudah-mudahan dia menyembuhkanmu. Hadis Imam Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. Di samping berdoa kepada pesakit, mintalah pesakit itu juga berdoa kepada kita, karena doa orang yang sakit adalah mustajab. Nah, disaling mendoakan, yang menziarahi dan diziarahi. Nah, orang yang sakit, ya, itu salah satu dia makbul. Orang yang sedang bepergian itu juga makbul. Waktu hujan lebat, tuan-tuan berdoa, itu juga doa yang makbul. Itulah tuan sekalian ya. Jadi masa-masa begini masa yang terbaik. Kita lakukan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita hakul muslim, ada muslim itu kan ada 6. Satu diantaranya menziarahi kalau temannya sedang sakit. Jadi itu hak, bukan hanya hak manusia, muslim juga begitu. Islam mengajarkan demikian. Yang paling senang itu aja tuan sekalian, doa ya, la ba'sa ta'ala insyaallah. Itu aja, atau semoga Allah menyembuhkan, ya, pegang tangannya, pegang dahinya. Kalau sesama lelaki, yang jangan pula perempuan pula yang kita pegang, semoga pegang-pegang macam itu tak boleh ya. Kita doakan dengan cara begitu. Jadi masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan sebenarnya orang yang sakit itu sebenarnya sedang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah sedang sayang kepadanya. Dan orang yang sakit itu akan dicabut 3 perkara oleh Allah Taala, yaitu keselesaan untuk makan, ya, jika rasa wajahnya menjadi pucat. Nah, kemudian cabut rasa dosa-dosanya dan juga kekuatannya. Jadi tatkala Allah SWT mengembalikan, jadi rasa sudah selesa untuk makan, badan sudah mulai sehat dan boleh senyum dan sebagainya. Allah tanya, bagaimana dosa-dosanya? Allah menyebut, biarkan, jadi bersih ya. Jadi cabut, dibersihkan dosa-dosanya. Dengan catatan, kalau Tuhan sedang sakit, sabar ya, ujian. Masih ingat pesan daripada seorang ahli tasawuf ya, yaitu Al-Alamah Abu Hasan Az-Ghazali, itu guru daripada Ibnu Abbas Al-Marsi dan guru daripada Ibnu Athaillah, seorang ulama besar yang mengajarkan di mana manusia dalam situasi kondisi apapun juga dan dimanapun berada tidak boleh terlepas daripada 4 posisi, 4 position ini. Kita mau yang puasa itu katanya. Ini kunci daripada mengatasi kehidupan. 4 posisi sering kita sebutkan. Kita ulang balik. Pertama, posisi taat. Kalau kita tidak taat, bermakna kita dalam posisi yang kedua sedang maksiat atau menderhaka kepada Allah Ta'ala. Dan posisi yang ketiga mendapat nikmat atau anugerah. Dan yang keempat, posisi mendapat bala. Itu pasti, tidak bila terlepas dari 4 ini. Taat, nah, kalau sedang kita taat, alhamdulillah seperti Datuk Datin sekarang ini kita taat kepada Allah Ta'ala, dalam hati kita harus mengatakan ini anugerah daripada Allah. Allah sedang memilih saya untuk ibadah kepada Allah. Jangan ada perasaan dan mengatakan, oh ya mestilah saya ustaz, saya tu guru, saya imam, saya kiai, saya ahli ibadah. Tak boleh.
Apapun terjadi ini pilihan Allah. Itu hati mengatakan itu. Karena tidak ada hak pengakuan bagi siapapun. Karena yang punya hak memiliki adalah Allah Ta'ala. Jadi tatkala kita berbuat taat, alhamdulillah Allah telah memilih saya. Jadi hidup tenang, tidak akan merasa bangga walaupun dipuji, tidak akan merasa kecewa walaupun dibenci atau difitnah. Ya, karena ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Saya sedang dipilih Allah Ta'ala. Itu tatkala kita taat. Dan tatkala kita berbuat dosa dan maksiat, segera taubat. Taubat itu kembali. Artinya taubat itu kembali ke pangkal jalan. Taubat atau setidaknya istighfar. lakukan segera. Tatkala kita mendapat nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ada 3 cara: bersyukur dalam hati, bersyukur dalam perbuatan, dan bersyukur dalam lisan, mengucapkan begitu. Setengah ulama mengajarkan cara bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, tiap hari itu akan bersyukur, menjadi orang beriman, syukur akan berbuat baik, tidak berbuat zalim, dan begitu baik. Dan kemudian secara anggota badan, dan ketika secara mengeluarkan sebagian harta benda yang kita kejaran Allah Ta'ala, itu manifestasi syukur. Nah, tatkala kita menerima bala atau ujian, kewajiban kita satu aja, sabar. Sabar itu juga ada 3. Pertama, sabar menghadapi musibah. Kedua, sabar menghadapi taat. Ketiga, sabar menghadapi maksiat. Sabar dari musibah mendapat 300 poin. Sabar menghadapi taat dapat 600 poin. Sabar dengan maksiat dapat 900 poin. Itu keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis sahih. Jadi tahniah, pagi ini tuan-tuan dapat 1800 poin. Luar biasa. Kaya tuan sekalian. Itu sabar. Baik, itu aja caranya. Jadi tatkala kita diuji, apapun ujian, sabar. Ujian baik atau ujian tidak baik, yang ada sabar. Karena sabar itu adalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu adalah bersama dengan Allah Ta'ala. Allah menyertai orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang mana? Orang yang sabar itu idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kemuncak orang sabar. Tatkala menerima musibah, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kembali pada Allah, titik, tak ada lain, balik semua kepada Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan, Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang mencabut, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengangkat, Allah yang menjatuhkan, segalanya Allah. Kita belajar begitu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, baik itu sekalian, itu hadis pertama pada pagi ini. Hadis kedua, kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li alla yas'ala an-nas syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah faqutu ana fakana la yas'alu ahadan syai'an, rawahu Abu Dawud. Artinya, daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, siapa yang menjamin atau berjanji kepadaku bahwa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjamin surga untuknya. Lalu aku berkata, saya berjanji wahai Rasulullah. Selepas itu Sauban tidak pernah meminta-minta sesuatu kepada sesiapapun. Keterangannya, umat Islam dididik apabila kaya, mereka mestilah pemurah, dan apabila susah, mereka mesti menjaga marwah. Mereka tidak akan mengemis dan meminta-minta sedekah kepada orang lain.
Mereka malu berbuat demikian karena masih mampu mencari rezeki dengan kesehatan tubuh yang dimiliki. Mereka juga menyembunyikan kesempitan hidup dengan tidak menceritakannya kepada orang lain. Golongan ini dipuji oleh Allah SWT, dan mereka lah golongan yang paling afdal. Kita berikan zakat dan sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yasabul jahilul aghniya'a minal ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa al-hafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim, yang artinya lebih kurang, pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yaitu dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, membela Islam. Mereka tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka oleh orang-orang tidak mengetahui halnya sebagai orang-orang yang kaya. Karena karena mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Itulah tuan-tuan ya, ajaran Islam yang paling sempurna begitu. Jadi yang kaya kewajiban memikirkan memberi, yang miskin ya karena kemiskinan layak untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi jangan meminta-minta, mengemis dan sebagainya. Itu berbeda. Ada yang Ustadz kan suka minta-minta bawa bag. Itu bukan meminta, itu memberi kesempatan pada tuan-tuan untuk berbuat baik. Alhamdulillah, ini berita terbaik bagi kami dari hari Jumat yang lepas. Tuan saya mendapat bantuan dari anak murid di di Meru, tempatnya itu Masya Allah. Iyalah, tahu telepon pada saya, Ustaz, ya, keperluan pondok masih banyak ya, namanya pondok ya, masih banyak keperluannya dan sebagainya. Baiklah Ustaz, kami membantu. Kalau dia transfer 20.000, alhamdulillah. Dan sekalian ya, itulah salah satu di antara orang yang sudah sadar, sudah mempunyai keinsafan betapa pentingnya bahwa memberi bantuan di masjid, surau, madrasah dan sebagainya itu adalah investment. Bukan hilang duitnya, tapi disimpan untuk diambil kembali di akhirat nanti. Nah, itulah Tuhan sekalian. Jadi tahniah pada Tuhan sekalian yang tidak merasa bosan-bosan karena diberi kesempatan untuk memberi kepada yang memerlukan. Itu penting Tuhan sekalian ya. Itu satu. Ini cerita-ceritanya saya alami Tuhan sekalian. Banyak anak murid juga yang saya dulu duduk di di kampung Subang Surya ya, Subang Surya, saya mengajar di situ dan sekarang ada pindah di Johor. Satu ketika dia juga kirim pada Ustadz, ini untuk pondok Ustadz, kami alhamdulillah sebagai zakat, bukan zakat lah, dia mengatakan sebagai ya infak kepada pondok Ustadz juga sekitar 20.000. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ramai orang yang demikian itu, alhamdulillah. Dan tuan-tuan juga begitu membantu kami, alhamdulillah. Setiap bulan nominalnya tidak penting, itu yang penting ikhlas dan jujur, karena itu adalah satu simpanan tuan-tuan kepada diri kita sendiri. Tatkala kita memberikan sesuatu di jalan Allah Ta'ala, sebenarnya itulah hak milik kita. Apa yang Tuhan simpan di bank, baik bank di dalam negara atau di luar negara,
berapa nilainya, itu bukan milik tuan-tuan tuh. Itu bukan milik Anda tuan-tuan. Namanya memang nama tuan-tuan. Tertulis dalam buku catatan nama tuan-tuan. Sekian ratus ribu dan sebagainya. Tapi ingat, tatkala kita mati saja, tuan-tuan sekalian, sudah Anda menjadi miskin. Anda menjadi papa kedana. Kasihan orang-orang yang berpangkat tan tin tun ban bin bun san sin sun, yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, tapi tatkala mati miskin tuan-tuan, tak punya apa-apa. Kalau dia jujur zakat dan sedekah, insya Allah harta bendanya akan menolong dia. Kalau tidak, dia duduk aja dalam kubur, ditinggal oleh malaikat, datang anakonda, Masya Allah, yang melilit dirinya dan muncungnya ketemu dengan mulutnya, muncungnya itu. Dia bicara, tuan dan puan, saya harta yang Anda simpan, saya harta Anda. Coba tuan-tuan, dililit sampai hari kiamat. Tak takut ke? Jadi orang-orang kaya-kaya ini janganlah tuan-tuan ya, hati-hati, karena itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan yang terbaik, hak yang terbaik lakukan ya. Kurangkan daripada risiko yang kita akan hadapi di hari kiamat nanti. Jadi kembali kepada pelajaran tadi, jangan sampai kita ini ngemis-ngemis, minta-minta, hingga hilang harga diri kita dan sebagainya. Apalagi menunjukkan kesusahan kita kepada orang lain, tak payah. Kalau kita pagi-pagi menunjukkan kesusahan pada orang lain, berarti kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i mazhab kita mengatakan, dalam hidup ini pilih di antara dua, kaya yang syukur atau miskin yang sabar. Luar biasa. Kata-kata ini begitu mudah. Pilih yang kaya yang syukur atau miskin yang mudah, yang sabar. Dua-duanya berat tuan. Sebab kalau sudah menjadi orang kaya, ini kaya nih, kadang-kadang nak bersyukur luar, susahnya bukan main. Asal menghitung harta saja, yang dipikirkan bila melancong nak kemana, negara mana yang belum didatangi, nak belanja apa, nak pergi apa, nak pesta bagaimana, nak konser, nak tengok ini, itu aja. Karena saat itulah iblis terus menggoda. Jadi pikirannya adalah hanya melancong dan melencong saja. Itu gaya itu, hidup dalam keadaan yang sedang mewah dan sebagainya. Itu gaya kehidupan orang kaya. Itu sangat menakutkan Tuhan sekalian. Dia tidak sadar. Walaupun diingatkan dan sebagainya, dan jarang datang ke masjid dan surau, itu gaya-gaya orang kaya. Itu yang ditakutkan. Dan Nabi sendiri kan mengingatkan dalam hadis 40 hadis penawar hati itu, yang ditakuti Nabi kepada umatnya bukan karena kefakiran, miskinnya umat, justru yang ditakuti Nabi kalau umatnya menjadi mewah, menjadi kaya raya, itu yang ditakuti. Sebab sudah banyak kaum-kaum sebelum ini yang kaya, akhirnya dengan kekayaan itulah dia akan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah tuan-tuan kaya yang syukur, ya, atau miskin yang sabar. Itu dari sabar kita sudah ingatkan, ya sabar. Sabar itu ya selalu kembali kepada Allah Taala, insya Allah. Bahkan harus merasa bangga, sebab nanti sebentar ke Isra Mi'raj bisa diceritakan oleh para ustadz, para guru, bahwa satu ketika Nabi tatkala berkunjung ke surga, melihat sangat terkejut penghuninya yang banyak orang fakir miskin. Nah, coba bayangkan, yang banyak orang fakir miskin. Karena reality orang fakir miskin itulah yang banyak ibadah kepada Allah SWT. Kalau kaya jarang tuan-tuan. Karena duduk di masjid macam ini bukan level dia. Ini bukan level lain. Luar biasa tuannya ya. Jadi tanya, tuan-tuan jadi kaya. Kenapa kaya? Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, saya termasuk orang susah atau tidak? Orang kaya atau miskin? Kan, ada makanan hari ini? Ada Rasul. Oh, kalau makanan besok? Ada. Itu besok lusa? Ada. Nah, kamu kaya. Makanan untuk besok lusa masih ada, itu dah kaya. Yang kita ini makan 7 tahun ini masih ada, tuan sekalian, ya. Jadi merasalah kita ini adalah dan diberikan Allah Ta'ala, dan gunakan kesempatan untuk diinfakkan atau memberikan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu aja. Baik. Dan kalau dijadikan orang fakir atau miskin, jangan minta-minta.
Zaman itu Thauban berjanji, aku akan tidak minta-minta satu selepas ini. Nah, itu insyaallah, karena Allah SWT adalah Pengemaha segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Senang tuan-tuan, kalau segala-galanya dibalikkan pada Allah, segala-galanya menjadi rileks, menjadi senang, enjoy dan santai. Itu yang terpenting. Baik, hadis yang ketiga hari ini dan sekalian, hadis terakhir, yaitu takwa dan akhlak mulia. Hadis ke-25. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksara ma yudkhilun nas al-jannah, taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'lan aksara ma yudkhilun nar wa ma yudkhilun nasi ila nar, atau yudkhilun nasi nar. Wa qala al-hamu wal far. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, baginda Rasulullah menjawab yang artinya lebih kurang, yaitu takwa Allah, takwa dan berakhlak mulia. Baginda juga ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, baginda menjawab, akibat dosa mulut dan kemaluan, ya, al-famu wal faraj. Masya Allah. Keterangan takwa berarti menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, sama ada ketika keseorangan, diri sendiri, atau di khalayak orang ramai. Itu takwa. Dan setiap hari Jumat diingatkan oleh tuk khatib kita, imam kita di atas mimbar ini, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, karena itu merupakan rukun khutbah. Baik khutbah pertama atau kedua, nasihat takwa mesti diucapkan dengan bahasa apapun juga. Kalau tidak, maka batal khutbahnya. Batal khutbahnya, batal sholat Jumatnya. Tapi alhamdulillah, oleh karena para khatib itu sudah disediakan oleh pihak JAIS, jadi selalu tertib, selalu bagus, selalu memenuhi syarat. Nah, itu untungnya. Dan baik tuan sekalian, jadi nanti takwa tiap-tiap Jumat diingatkan, meninggalkan segala apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintah. Jadi kalau ada seseorang, siapapun mereka, dalam kedudukan apapun juga, kalau yang diperintah dikerjakan, tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, itu namanya bukan takwa, itu namanya munafik, itu namanya orang yang sedang zalim. Jadi tuan sekalian, baik, kita teruskan. Akhlak mulia ialah menunaikan tanggung jawab terhadap Allah dan bergaul dengan makhluknya dengan budi pekerti yang memulia. Jadi antara hablum minallah dan hablum minan nas dijaga dengan betul, dengan sopan, santun, lemah lembut dan sebagainya. Manusia paling ramai yang dimasukkan ke dalam surga berpunca daripada takwa dan mempunyai hal. Oh, ini nanti dulu, ada keliru ini ya. Manusia yang paling ramai yang dimasukkan ke dalam, bukan betul. Manusia yang paling ramai dimasukkan ke dalam surga berpunca daripada takwa dan mempunyai akhlak yang mulia. Baik, sementara itu ramai yang akan dilempar ke dalam api neraka disebabkan tidak menjaga mulut dan kemaluan. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan dan mengindahkan akhlak kita. Sampai itu kita juga perlu menjaga lidah dan kemaluan dengan bersungguh-sungguh agar kita selamat dari azab api neraka. Jadi mulut, tuan-tuan
ini sangat sensitif sekali. Di antara anggota badan yang banyak disiksa nanti adalah lesan. Itu ada keterangan dalam kitab Nashaikhul Ibad oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena dosa mulut itu lebih berat dari anggota badan yang lain. Kalau tangan ini tuan-tuan adalah bergerakan yang terbatas. Ya, kita nak cubit orang tangan baru itu hanya terbatas 1 meter saja. Kaki juga begitu. Mata mungkin 1 kilometer saja kemampuan bermelihat. Telinga juga terbatas. Tapi mulut tuan-tuan sekalian, cakap di sini bisa sampai ke Jepun tuan-tuan, sampai ke Amerika. Apalagi zaman now, zaman AI ini, zaman digital begini, digitalisasi sekalian. Apalagi yang bercakap orang besar, konon pemimpin, ucapannya itu cakap saja terus viral, pergi mana-mana sebagainya. Kalau ucapannya bagus, ya alhamdulillah, nilainya juga baik. Kalau ucapannya celupar, jelek dan sebagainya, juga bahaya dan sekalian. Bukan membahayakan pada dirinya sendiri, membahayakan pada orang lain juga. Jadi mulut itu, oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu salah satu di antaranya. Ya, tidak sekali artinya lebih kurang, siapa percaya pada Allah dan hari kiamat, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Nah, itu fungsi mulut dua saja dalam hadis ini. Bicara yang baik, bicara yang benar. Kalau nggak bisa, diam. Jangan berbicara bermacam-macam. Sekarang bicara itu secara mulut juga ada, bicara dengan body language juga ada. Sekarang orang diam mulutnya, tapi tangannya bergerak melalui YouTube-nya, melalui Facebook-nya, melalui TikTok-nya. Hati-hati tuan sekalian, banyak cerita hoax dan sebagainya. Inilah kehidupan kita di akhir zaman ini, sangat mengelirukan. Dan yang memulai kadang-kadang bukan orang bodoh, tapi justru orang pintar-pintar itu. Jadi kita berhati-hati, karena mulut, kedua karena kemaluan. Ya, itu harus dijaga dengan betul-betul tuan sekalian. Ya, ini sebab yang banyak dipelemparkan ke dalam api neraka. Itu jauh sebelumnya Nabi kita sudah memberikan tindakan preventif supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbuncah daripada mulut dan kemaluan. Ini seksual dan sebagainya, itu banyak yang menjadikan orang menjadi jatuh marwahnya, jatuh segala-galanya, dan juga akan masuk surga. Jadi kalau kita sedang terlibat itu, ya sekali lagi tuan sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Datanglah dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu aja yang paling baik. Baik dan sekalian, jadi kita berhenti di sini. Kita berhenti dengan hadis ke-26 yang menjauhkan diri daripada menipu dan bertengkar. Untuk mengetahui, kita akan baca episode akan datang. Dan ada masa sekali lagi, saya nak coba ingatkan sekali lagi tentang amalan di bulan Rajab dalam ringkas, karena di bulan Rajab inilah tuan-tuan timbulnya orang yang polemik yang luar biasa, yang malas, yang rajin, yang mengatakan ini hadis tak ada dasarnya, ini hadis tak ada dasarnya, dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak baik banyak berlaku. Padahal di bulan yang mulia ini tidak ada jalan lain kecuali kita berbuat yang terbaik. Baik dan sekalian, saya ulang balik dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun ini timbul polemik dan sebagainya, itu biasalah tuan-tuan. Orang setuju tak setuju itu bukan sekarang, sejak Nabi SAW pun banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak mengakui Nabi dan sebagainya. Itu seorang Nabi, seorang Rasul, apalagi kita di zaman akhir zaman begini ini. Dan jelas kita khusnudon, apapun amalan yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah kita lakukan. Baik tuannya, saya ulangi, ada 10 amalan, dulu 9, tapi saya terkurang sedikit. Ada 10 amalan. Saya ulang satu persatu.
Dan kemudian kita terangkan, pertama tuan-tuan, di bulan Rajab ini jangan melakukan kezaliman. Itu yang terlupa, saya belum terangkan. Karena ayat itu jelas dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 36 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Ayatnya, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan dalam bulan yang mulia ini kamu jangan melakukan kezaliman untuk diri sendiri. Diri sendiri itu artinya bagaimana Tuhan menjaga mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki, hati kita. Terlalu banyak kita melakukan kezaliman. Jangan zalim pada orang lain, termasuk istri, anak, cucu, teman, adik, beradik, jiran dan sebagainya. Dan jangan zalim kepada Allah SWT. Ingat Tuhan sekalian, itu yang diingatkan. Jangan melakukan kezaliman. Tuhan ingatkan, Nabi Adam alaihissalam, kezaliman itu apa? Melanggar perintah Allah itu termasuk zalim. Contohnya itu Nabi Adam dilarang oleh Allah Ta'ala jangan mendekati pokok, tapi malah memakan buahnya. Akhirnya diambil tindakan oleh Allah Ta'ala dengan tegas dan drastik. Dilucutkan dari segala jawatan, dari segala kemudahan, dari segala pakaiannya, kalau yang bulat dilempar ke dunia. Dan inilah berlakunya sifat kezaliman, sehingga Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim pada diri sendiri. Padahal salahnya hanya memakan buah. Yang kita ini coba salah mata, mulut, telinga, tangan, kaki, ya Allah banyaknya. Ayo saya mengajak dan salahkan, melakukanlah kita minta ampun pada Allah. Atau zalim yang berkait dengan perbuatan melanggar perintah Allah, doanya ikut Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Perbanyak di bulan Rajab ini. Tatkala kita mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, itu Tuhan gambarkan dosa-dosa yang telah kita lakukan supaya lebih nikmat, lebih bisa memahami, lebih bisa merasakan betapa banyak dosa kita. Padahal kalau atok kita sekali aja dilempar ke dunia, sedang kita ini berkali-kali, Masya Allah, sambil begitu duduk sambil berdoa, apalagi di tengah malam tahajud, Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana dzalamna anfusana, diulang-ulang begitu sambil mengingati Allah banyaknya dosa yang kami lakukan. Itu ini bulan Rajab, Allah mengajarkan jangan zalim. Itu berkait dengan diri kita yang melanggar perintah Allah. Kalau berkait dengan aktiviti kita, kegiatan kita, kerja kita, di rumah, di pejabat, di masyarakat, kita banyak bersosial, bekerja dengan lain dan sebagainya. Ikut resmi Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihi pendakwah, Nabi jadi pendakwah, tapi belum difitnah, ditoma, dihina dan bermacam-macam. Sampai beliau fed up, give up, nak pergi ke pulau lain. Tapi diambil tindakan disiplin Allah. Tidak boleh, orang pejuang tidak boleh kalah dengan situasi. Dia mesti harus sampai darah, titisan darah terakhir. Oleh karena Nabi Yunus nak pergi, dianggap salah oleh Allah, dilempar ke dalam laut, ditelan oleh ikan. Cuma ingatkan, dalam ikan pengap tuan-tuan, tak boleh bernafas, sakit, gelap. Jadi kita walaupun tidak masuk dalam belah ikan, tapi kalau suasana tuan-tuan sedang dihina orang, ditoma, difitnah, itu gelap, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, ini gunakan kaidah Nabi Yunus, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba lakukan. Banyak kita kerjaya, termasuk yang ngomong ini terlalu dakwah sana sini dan sebagainya begitu, banyak kesalahan sekalian. Itu gunakan ini Nabi Yunus, pendekatan, ya, jangan melakukan zaliman, doa yang luar biasa. Ketiga, tatkala kita diberi ujian yang berat dari bentuk sakit, baik yang sakit jasmani atau sakit rohani, dalam keadaan kita tidak tahan, gunakan pendekatan Nabi Ayub alaihissalam. Rujuk surah Al-Anbiya ayat 83. Anni mas'aliyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni mas'aliyad durru
wa anta arhamur rahimin. Nah, itu jangan sekalian ulang. Sebenarnya pendekatan itu sudah ada. Dan mulakan bulan Rajab. Karena bulan Rajab disebut bulan permulaan, bulan menanam. Tidak akan seperti Sya'ban dalam Rajab. Tidak melalui Ramadan tanpa Rajab. Maka Rajab bulan menanam, Sya'ban menyemai, Ramadan menuai. Jadi lakukan yang terbaik dari sekarang Tuhan sekalian, ya. Jadi jangan melakukan kezaliman, cukuplah Tuhan. Cukuplah, ya. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini dengan perbanyak melakukan amal soleh. Nah, itu yang perlu saya ingatkan kembali, karena Allah menyebutkan begitu, maka kita gunakan. Tiga-tiganya kita baca, Rabbana dzalamna anfusana la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbi anni mas'ilad durru wa anta arhamur rahimin. Terus lakukan sambil membayangkan sesuatu yang berlaku pada diri kita Tuhan sekalian. Insyaallah kita akan menjadi lembut, akan menjadi tenang dan mudah melakukan ibadah. Yang kedua, yaitu ulangan saja, yaitu menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan berbagai ibadah. Tanya pada Tuhan sudah melakukannya, ya. Awal bulan Rajab banyak kan di malam harinya melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, awal bulan. Yang ketiga adalah sholat sunnah 20 rakaat. Yang sudah melakukan taniyah, yang belum, masih ada masa. Hanya 20 rakaat, 10 salam, bacanya rakaat pertama Fatihah, surah Ikhlas sekali. Itu aja. Boleh sendiri berjamaah, libatkan putra-putri kita, ajar mereka. Lo udah dan usul malam ini ayat tidak pergi surah atau tidak masjid, kita sholat sini dan akan sholat 10-20 rakaat. Lakukan satu sebagai momentum, setidak-tidaknya sekali dalam sebulan, setidak-tidaknya sekali dalam setahun, dan sebulan dan setahun. Baik. Kemudian yang keempat, berpuasa sunnah. Tadi yang sudah mulai puasa, yang belum masih ada kesempatan, jangan selalu bingung. Kalau Tuhan masih ragu-ragu, puasa aja dari Senin, Kamis dan Yaumul Bid. Sudah cukup itu. Isnin ada 84, Yaumul Bid 3, Kamis 4. Jadi 4, 3, 4, 11. Nah, itu sudah melebihi. Kalau kita puasa 10 hari, Allah akan kabulkan doanya. Kita 11 hari, gunakan kesempatan. Wasilah doa dengan puasa tadi, minta pada Allah. Contohnya saja, ya Allah, alhamdulillah atas restumu juga, ridhamu juga ya Allah, aku telah melakukan puasa 11 hari. Nabimu sudah bersabda, siapa yang puasa Rajab 10 hari, kau kabulkan segala doa. Berarti ya Allah, dengan puasa yang telah lakukan ini, saya mohon ini. Boleh kita berwasilah dengan amal soleh, boleh. Wasilah dengan sedekah kita, wasilah dengan amalan kita, tidak salah. Itu bagus sekali. Gunakan dengan ini ya Allah kami mohon, itu boleh. Nah, itu teman sekalian, yang cukup wasilah saja. Kemudian perbanyak baca sholawat, dan yang ketujuh perbanyak istighfar, perbanyak baca istighfar. Yang keenam Qiyamul Lail, yang ketujuh jangan lupa Qiyamul Lail. Semua itu perintah Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak perintah Allah. Zikir, salawat itu perintah Allah, dan Rasul yang melakukan istighfar juga perintah Allah. Bahkan Rasulullah SAW istighfar sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Jadi jangan pernah ragu-ragu, perbanyak. Kalau kita buat 1000, ya salawat 1000, istighfar 1000, zikir 1000 dan sebagainya. Dan kemudian sedekah, saya ingat sedekah ini mulai bulan 5 hari yang lalu, masuk aja Rajab, nilai sedekah ditambah oleh Ta'ala. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Inspiring tuan-tuan, imagine, Masya Allah, luar biasa Allah kalau memberikan pada hambanya. Itu Rajab. Sya'ban lebih luar biasa. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Subhanallah, lonjakan yang luar biasa, yang the best of the best, yang tidak ada bila mengatasi bulan Ramadan. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700, darab 1000. Subhanallah. Jadi ini tawaran yang luar biasa. Lakukan sesuatu yang terbaik mulai Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Baik bentuk amalan atau apa saja, lakukan yang terbaik. Baik banyak itu sedekah. Dan kemudian berbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah.
Yang ke-9 dan yang ke-10 perbanyak baca Quran. Bagaimana, sudah berapa ayat? Sudah berapa surah? Saya sarankan kalau boleh tuan ya, mulailah bulan Rajab dapat 10 juzuk. 10 juzuk. Dan kemudian bulan Sya'ban 10 juzuk dan Ramadan tinggal 10 juzuk. Hatamkan di sempena nuzul Quran Lailatul Qadar. Itu jadikan itinerary kehidupan Anda tuan-tuan. Jadikan kehidupan yang pasti hak milik kita, kita gerankan. Masuk Rajab saja 10. Kalau bisa hatam, alhamdulillah. Hatam Rajab, hatam Sya'ban, hatam Ramadan. Ini sudah luar biasa. Tahniah. Tapi tidak latihan kita 10 dulu. Jadikan ini istiqomah. Ajak putra-putri kita begitu, ya. Oke, tuan. Tidak-tidaknya membaca surah Ikhlas 11 atau 12 kali sepanjang bulan Rajab. Hari ini mari bersama-sama kita membaca bersama surah Ikhlas 12 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahi samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hanya 1 menit tuan-tuan. Jadi bagi tuan dan yang lupa, mulai Rabu ya, lupa tanggal 1, 2, 3, 4 sambil balik ini baca cover dia tuan, sehingga tuan tiap hari baca surah Ikhlas. Yakinlah tuan-tuan. Ada hadis lain membaca surah Ikhlas 3 kali sama dengan hatam Quran 1 kali. Itu aja sifat kita husnudzan, dan itu zikir kita pada Allah Ta'ala. Lakukan yang terlupa, jadi jangan lupa. Begitu juga balik pada putra-putrinya. Bagaimana akan membaca surah Ikhlas belum hari, cover 1 hari 12 saja. Insya Allah kalau kita meninggal dunia nanti, kita akan dikumpulkan oleh ulama, syuhada dan solehin. Itu yang kita lakukan. Oke tuan, itu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berarti ada segala bantuannya, atau ada doanya. Sehingga alhamdulillah tuan sekalian, walaupun saya dialisis tuan sekalian macam semalam, setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu saya dialisis. Tapi alhamdulillah selesai rehat, lepas sholat asar, mandi dan sebagainya, siap-siap berjalan untuk membeli kuliah. Alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah tuan sekalian. Jadi itulah atas doa tuan sekalian, walaupun dalam dialisis kami teruskan cita-cita kami begitulah tuan sekalian. Sekali lagi masih diberi kesempatan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya demi mencari ridho Allah, demi simpanan kita di akhirat. Ya, kita tidak mampu lagi nanti kalau sudah semakin sakit dan sebagainya, kita tidak tahu. Sekarang masih diberi kesempatan. Oleh itu sebelum tuan diberi sakit, lakukan yang terbaik untuk diri tuan. Setiap apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk bapak ibu, untuk diri kita. Itu yang dijelaskan. Apapun yang kita lakukan kembali pada diri kita. Oleh itu tuan sekalian, jangan merasa malas demi meningkatkan ibadah kita. Terutama mulakan bulan Rajab ini, insya Allah kita bulan Ramadan akan suara luar biasa. Tentang orang mengatakan ini hadis tak betul, hadis baik, jangan dengarkan itu. Itu jangan dengarkan. Kitabnya sudah ada tuan sekalian. Polemik ini sudah ada. Jangan terprovokasi dengan ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya. Ini tak betul dan sebagainya. Akhirnya tuan tak puasa, tak sholat, tak zikir dan sebagainya. Ini yang rugi siapa? Sudah, yang jelas panduannya, kitabnya jelas, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kita hanya husnudzan, melakukan yang terbaik. Itu aja. Bagi kami diajarkan oleh ulama-ulama ustaz kami dulu, karena kitab ini adalah digunakan panduan. Baik, itu aja. Terima kasih. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun, taibatun, warabun, ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
putra-putri yang soleh dan solihah yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhla sidqin wa ij'alna sultanan nasira bi rahmatikar rahimin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa lam yalbisu haqq wa tawassaw bis sabr. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus main duha.